Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah namanya 7 jurus BK Hebat. 7 jurus BK Hebat ini, kita ke selanjutnya dulu. Saya adalah program dari kementerian untuk meningkatkan kompetensi guru. Tidak disebutkan guru BK-nya. Meningkatkan kompetensi guru dalam pembinaan karakter positif, pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir melalui pendekatan bimbingan dan konseling. Capaian programnya ada 7. Dari capaian program ini kemudian dirumuslah dalam bentuk jurus. Ketujuh jurus itu, pertama ada kenali potensi, kemudian kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, bangun kolaborasi, dan menata situasi. Yang warna biru ini, kelima ini, itu aspek siswa. Artinya kita harus menanamkan dan menumbuhkannya di dalam diri siswa. Yang warna oranye ini aspek sistem. Artinya membangun kolaborasi dan menata situasi ini, bagaimana caranya agar sistem di sekolah ini, kemudian lingkungannya agar menjadi sekolah aman, nyaman, dan menggembirakan. Mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Kenali potensi. Pada jurus ini kita akan menjadi pendekar. Kita tiba di Padepokan Telaga Air. Di sini kita akan mengenal diri untuk mengoptimalkan cara berpikir, merasakan potensi yang mengalir, mengoptimalkan energi baik semakin hadir. Selamat melanjutkan perjalanan pertama. Hati-hati tergelincir. Ini harusnya kalau sekarang itu ada asesmen yang mudah digunakan untuk mengetahui kepribadian, kecerdasan majemuk, ataupun gaya belajar menggunakan Aku Pintar. Tapi tadi saya coba dari 2 minggu yang lalu, Aku Pintar ini sedang maintenance, jadi tidak bisa digunakan. Di sana kita bisa tahu apakah kita ini kepribadiannya seperti apa, kecerdasannya seperti apa, cocok nggak dengan profesi kita sebagai guru. Kalau saya kemarin ketika BIMTEK, ada 2 orang itu yang ternyata berbeda kayak gitu, tapi dialah yang memberi warna. Ada yang kecerdasannya musikal. Nah, kemudian untuk ini penting juga ya bagi kita. Sekarang kan ada guru wali kan, kita akan membimbing murid-murid kita. Kadang kita bingung nih, saya juga pertama kali jadi guru bingung, gimana cara ngomongnya, apa yang harus disampaikan, anak ini kita mengolah bakatnya gimana, kita menggali potensinya di mana. Boleh tadi menggunakan Aku Pintar. Kemudian ini ada mengenali potensi karir di masa depan, dikenal dengan RIASEC. Ini RIASEC, ini C atau konvensional ini. Realistis, jadi anak ini misalkan memiliki bakat, sukanya di bidang mekanik. Ada kan anak kita yang suka ngotak-atik motor kayak gitu. Nah, itu boleh diolah potensi bakatnya di sana. Ada juga yang investigatif, analitis, atau intelektual. Dia yang mungkin bertanya kritis kayak gitu. Ada arsitek juga, seniman, dan lain sebagainya. Di sini kita bisa mengelompokkan di asesmennya. Gunanya apa? Nah, ini setiap anak itu berbeda kan. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah lewat gambar ini. Ini anak semua hewan ini dikasih ujian sama seseorang ini, sama manusia. Silahkan setiap orang, dia bilang juga untuk seleksi yang adil, silakan setiap dari kalian untuk mengambil ujian yang sama. Tolong panjat pohonnya. Siapa kira-kira yang akan menang? Monyet. Yang lainnya bagaimana? Kalah. Tidak bisa ya, kadang ikan gimana caranya manjat pohon kan? Gajah apalagi? Ya kan, kemudian ini anjing laut nggak bisa, burung dan monyet mungkin bisa. Ini juga kondisi yang ada di kelas kita, di kelas murid-murid kita, anak-anak kita. Mungkin ada anak itu yang sangat percaya diri ketika dia berbicara verbal. Ada anak itu yang tidak percaya diri dengan berbicara verbal, jadi dia nulis kayak gitu. Jadi
kita harus tahu kondisinya, potensinya apa. Memang nanti anak itu akan diminta memiliki kemampuan untuk berbicara, tapi pada saat itu ketika dia tidak nyaman, jangan kita paksakan seperti itu, karena nanti jadi masalah yang baru nanti jadinya. Jadi ini gunanya kita mengetahui. Nah, seperti ini tokoh-tokoh masyarakat, misalkan Pak Habibie, apakah dia ahli di bidang permainan voli? Tidak, karena ini membuktikan bahwa setiap orang itu memiliki potensinya masing-masing. Lanjut jurus kedua. Ini jurus kedua kita akan melakukan aktivitasnya. Ini di aktivitas Arka. Selamat datang pendekar di Gunung Merapi. Di sini kita akan mengenali jurus kedua, yaitu kelola emosi. Kendalikan emosi agar emosi tidak mengendalikanmu. Sering sekali ini terjadi. Sebentar. Kenapa dia menjadi putih? Oh, lagi loading. Jaringan kayaknya ya. Sebentar Bapak Ibu. Sorry. Connect. Offline. Oke. Bapak Ibu, nanti kita akan bermain kertas emosi. Boleh Pak Hilma bantu saya membagikan kertasnya setiap orang satu. Setiap peserta menerima satu lembar kertas sebagai simbol emosi, kemudian saya akan membacakan sebuah cerita. Peserta diminta untuk merespon cerita melalui kertas. Kalau senang, kertasnya diusap-usap. Kemudian kalau kesal, kertasnya dapat diremas. Kalau kesalnya dikit, remasnya dikit. Kalau kesalnya banyak, mungkin boleh dikusutkan kayak gitu. Kalau misalkan sangat marah, boleh kertasnya dirobek-robek. Oke, kalau misalkan sedih, mungkin kertasnya boleh dipeluk gitu ya. Nah, proses ini akan dilanjutkan hingga cerita selesai. Siap Bapak Ibu? Siap. Oke. Pertama, pagi itu Bapak dan Ibu guru, Bapak atau Ibu berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun beberapa meter sebelum sampai sekolah, motornya mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah Bapak Ibu guru mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Bagaimana perasaannya? Ada yang sabar, ada yang kesal, memang kesal, Bu Septi kesal. Oke, Pak Irma langsung kesal. Enggak ada tempat ngadu soalnya. Oh, enggak ada tempat ngadu. Masih sabar. Kemudian yang kedua, sampailah Bapak Ibu di kelas. Hampir semua murid datang tepat waktu. Namun belum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Pak Bu, saya telat." Sabar. Oke, ada yang sabar. Itu pesantrennya nggak azam. Nggak azam. Di sini kebetulan Andi. Kemudian pelajaran pun dimulai. Namun saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak Ibu guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Dicari ke sana kemari, tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa, Bapak Ibu melanjutkan mengajar seadanya. Bayangan aktivitas mengajar yang seru sekali tadi seketika buyar. Gimana tuh? Sabar. Sabarnya tapi kertasnya diremus Pak Hilma ya. Oke. Yang keempat, di tengah pelajaran saat Bapak Ibu mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Dia menunduk di bangkunya. Saat didekati, ternyata Andi sedang terlelap ketiduran. Gimana? Ada yang sabar, ada yang kesal. Pak Noveri gimana kertasnya? Sabar. Oke, Pak Noveri sabar. Lanjut, yang kelima. Tak lama kemudian ada seorang bapak
mengetuk pintu kelas. Bapak Ibu membuka pintu dan menghampirinya. Bapak itu berkata, maaf saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi maksa selalu ingin ke sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin mau menjemput Andi karena ayahnya masuk ICU. Gimana perasaannya? Oke, sedih. Lanjut. Paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan di tasnya. Oh ya Pak Bu Guru, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek isinya buku dan ada nama sekolah ini. Jadi saya bawa. Siapa tahu Ibu Guru bisa mengembalikan kepada pemiliknya. Ibu Guru atau Pak Guru melihatnya dan ternyata itu adalah bahan ajar yang tadi dicari-cari. Andi dan pamannya pun berpamitan. Udah ketemu nih bahan ajarnya tadi. Senang. Bisa lanjut lagi. Yang ketujuh, Bapak Ibu Guru kembali ke kelas dengan bahan ajar kembali di tangan. Bapak Ibu Guru melanjutkan pelajaran dengan semangat menggunakan bahan yang telah disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Gimana perasaannya? Senang. Boleh dilihatkan kertasnya bagaimana bentuknya? Wah, Pak Noveri masih mulus. Pak Kepsek masih kusut dikit. Yang kusut banget Pak Hilma. Pak Sempat setengah, Ibu Nawati setengah, Mbak Iis setengah. Sekarang Bapak Ibu lihat kertasnya, menyesal nggak sama kertasnya tadi? Menyesal. Menyesal. Kenapa? Ternyata apa yang kita bayangkan sebelumnya adalah satu-satu tadi sama murid gitu kan. Ini bukan yang kejadian. Iya, iya, benar. Ternyata tidak, kejadian sebenarnya Tidak seperti itu. Padahal kita sudah berprasangka ini anak kenapa terlambat. Iya. Sementara Udah kita tidur. mendengar apa alasan Apa sekarang. alasannya? Nah, di situ kita bisa, apalagi tadi alasannya orang tuanya masuk Sakit, rumah sakit. sakit. Nah, Ibu Septi menyesal. Yang lainnya? Menyesal juga. Oke, kita lanjut nomor 3. Jika kertas itu murid kita, bagaimana seharusnya kita bersikap? bersetrika lagi. Disetrika lagi. Gimana? Kalau itu, gimana Pak Noveri? Bisa kembali sih. Nggak mungkin bisa kembali seperti semula. Kalau kita emosi, kita masih memberikan diri kita jeda. Kita berpikir nih, keputusan apa nih yang mau saya ambil, baru kita respon itu hasilnya lebih baik. Nah, ini roda pilihannya. Ketika Bapak Ibu merasakan emosi, misalkan emosinya itu marah, boleh saja kita menggunakan pilihan yang ya sudahlah kita maafkan saja. Jurus ketiga, ini yang saya minta tolong aktivitas tadi juga. Tumbuhkan resiliensi. Di sini akan ada siluman fixed mindset akan menghalangi. Kita akan lomba membangun menara. Bapak Ibu boleh berkelompok. Bapak Ibu, jadi kita sudah membagi menjadi 3. Setiap kelompok akan mendapatkan properti. Sudah saya berikan 1 set remi. Kemudian silakan Bapak Ibu susun menjadi menara yang tinggi dan kuat. Nah, gimana caranya tuh? Ini kayak mahal. Langsung tes. Konsepnya itu ya. Gimana strateginya? Nah, dijelaskan dulu. Dengan Pak Noveri dan Pak Ab, kita akan membuktikan arsitek dan teknik sipilnya ini kuat atau tidak. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 9, 7, 6, 5, 10, 9, 8, 7, 6. Saya ingin bertanya sama kelompok Pak Sentot dulu dong. Gimana perasaan Bapak sama Ibu tadi ketika menaranya goyah atau roboh? Bagaimana perasaannya dan reaksi apa yang muncul? Perasaan gimana Pak? Pas dia menara dia yang roboh. Oke, terima kasih ya. Yang lain juga harus jatuh.
Oke, terima kasih. Perasaannya pas menara Bapak roboh tadi ditimangin apa Pak? Kami pun roboh. Oh, kami ke roboh, kata Pak Hilma. Roboh bersama menara. Ini resiliensi itu kemampuan untuk bangkit kembali. Dia itu bahasa Indonesianya daya lenting. Kalau bola itu dipantulkan, dia akan melanting lagi. Begitu ya Pak Hilma. Jadi ketika ada sesuatu yang menjatuhkan, sikap dia itu akan bangkit terus. Dijatuhkan, bangkit lagi. Dari stres, trauma, atau kesulitan dalam hidup. Ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, dan bahkan tumbuh lebih kuat. Ini saya ada satu video. Saya lihat dia yang juara 1. Selisihnya itu bukan detik, sekian detik. Yang dia 72, yang di bawahnya itu 76. Bla bla bla, depannya sama, belakangnya 72, hanya beda 4 mili detik. Sama yang lainnya. Apa pelajarannya Bapak Ibu? Boleh minta tolong Pak Eko, mungkin belum bersuara Pak Eko hari ini. Kalau kita jatuh itu bukan akhir segalanya. Itu kenapa daya lenting ini makin penting? Kita sering lihat ya, banyak berita ada siswa SMP bunuh diri saat HP-nya disita, mohon maaf. Ini kemudian bagaimana kita menumbuhkannya dengan cara mengintervensi pola pikirnya lewat dukungan. Jadi ada penelitian mengatakan pujian itu menghancurkan. Jadi kalau misalkan kita di dalam kelas, saya bilang misalkan, oh anak ibu hebat sekali, oh anak ibu pintar sekali. Ketika dia tidak pintar, ketika dia gagal, dia merasa dirinya kecewa, hancur. Oh saya ini tidak berhasil kayak gitu. Kita sebut dengan burger. Jadi pertama diapresiasi. Kamu sudah mencoba, sudah luar biasa. Di tengahnya dikoreksi. Misalkan kamu sudah luar biasa, kamu yang kurangnya di bagian ini, kamu kurang bisa mengkomunikasikan, latihan lagi ya. Habis itu baru diapresiasi lagi. 4, kita singkat saja. Ini ketika kita menjaga konsistensi, itu kita akan menghadapi siluman habit loop. Boleh satu aktivitas lagi, saya minta Bapak Ibu mencari pasangannya 2 orang. Sweet. Nah, siapa yang menang? Yang menang? Yang menang jadi A. Yang menang jadi abu, kalau jadi arang. Enggak ya. Yang menang jadi A, yang kalah jadi B. Sudah? Kemudian yang A menang kalau jadi B, yang A silahkan mengepalkan tangannya sekuat-kuatnya. Yang B silahkan dibuka paksa. Yang B tugasnya membuka kepalan tangan si A. Beberapa detik. Silakan dibuka. Sudah cukup, sekarang gantian. Si B mengepalkan, si A silakan membuka tanpa menyentuh. Yang berhasil membuka ketika dipaksa siapa aja tadi? B yang berhasil dibuka tadi? Pak Hilma tadi. Dikasih apa tadi Pak? Dikasih kopi. Mana yang lebih mudah? Yang kedua apa yang pertama? Yang pertama tadi dengan paksaan, yang kedua tadi tanpa menyentuh. Mana yang lebih mudah? Mudah tanpa menyentuh. Lebih mudah tanpa menyentuh. Kenapa? Tapi harus ikhlas. Tapi harus ikhlas. Dalam kehidupan sehari-hari, yang mana yang sering dilakukan? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Menyesuaikan dengan kondisi. Menyesuaikan dengan kondisi. Luar biasa. Ini setiap orang itu dia punya kebutuhan ingin dihargai dan kemerdekaannya. Nih, tombol kesenangan, kebutuhan. Kalau Bapak Ibu berhasil mencapai tombol ini, dia akan dengan ikhlas, dengan sadar membuka tangannya. Misalkan dia lagi butuh duit, Mbak Indah lagi butuh duit mungkin. Nah, ketika dikasih duit ya buka, rela. Seto. Ini jalin koneksi. Ini jangan sampai kita ngejudge, menghakimi anak. Nah, kayak kita tadi di awal, si Andi tadi ini ternyata dia terlambat karena orang tuanya sakit, ya kan? Kita ngejudge dulu. Nah, dia ini memang bandel, nakal kayak gitu. Jurus ke-6, bangun kolaborasi. Biasanya dalam kolaborasi itu ada siluman egois yang akan menghalangi. Terakhir, menata situasi. Ini bagaimana kita menciptakan lingkungan kelas kita itu aman, nyaman, dan menggembirakan. Yang pertama. yang saya harapkan dari apa yang disampaikan oleh Ibu Evalin terkait jurus-jurus tadi, salah satunya tadi pengendalian emosi dan seterusnya, itu
itu bisa Bapak Ibu bawa mungkin dalam kehidupan sehari-hari khususnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf atas banyaknya kekurangan. Saya ingin menyampaikan banyak hal dari yang saya dapatkan kemarin, tapi memang waktu kita terbatas. Mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, apalagi saya mungkin lebih muda dari Bapak Ibu. Saya menyuruh-nyuruh tadi, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.